bagian dari terakhir, etika atau tata krama. Jadi di lingkungan kerja. Mulai tadi kan kita sudah menguasai ini ya. Komunikasinya kita sudah bagus, bekal dari Pak Agus dan yang sudah sangat banyak. Tadi di depan juga apa disebut dengan 5S, salam, sapa, sopan, salam, sapa, senyum, salam, sapa, sopan, santun, gitu ya. Itu sudah kita miliki. Kemudian apalagi tadi magic words sudah kita lakukan. Nah, kita udah mulai semakin percaya diri nih. Mau ketemu sama orang nih, wah semakin pede. Berkenalan. Gimana sih caranya berkenalan? Banyak loh orang yang susah nih. Aduh, males banget. Banyak orang yang susah ketemu orang untuk berkenalan gitu ya. Yang pertama, berkenalan itu yang harus dilakukan, begitu orang berkenalan, pria harus lebih dahulu memperkenalkan diri daripada wanita. Ingat ya, bapak-bapak, teman-teman, pria harus lebih dahulu memperkenalkan diri. Jangan nunggu perempuan dulu memperkenalkan diri. Jadi kita sebagai, ini memang etikanya seperti itu, tata keramanya memang demikian. Kemudian yang muda harus lebih dahulu memperkenalkan diri kepada yang lebih tua, gitu ya. Jadi kira-kira aja lah. Kita kan nggak tahu orang baru nih, umurnya tua apa muda, tapi ya kelihatannya beliau lebih tua. Ya udah saya maju duluan, gitu ya. Kemudian ternyata dia lebih muda, ya mohon maaf, wajahnya boros gitu ya, jangan salahkan saya gitu. Tetapi intinya yang muda harus lebih dulu berinisiatif untuk memperkenalkan diri. Kemudian yang ketiga, tuan rumah harus lebih dahulu memperkenalkan diri. Pada saat ada orang datang nih ke sekolah SAB, dia kelihatan lihat kanan kiri mencari sesuatu, dia nggak tahu harus kemana. Datanglah Ibu Sari nih. Ibu Sari datang, tuan rumah kan? Ibu Sari sebagai tuan rumah. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ibu mau bertemu dengan siapa? Gitu ya. Itu ungkapan seperti itu harus kita lakukan. Setelah tadi ya senyum, salam, sopan, santun tadi itu sudah kita lakukan. Jadi tuan rumah harus lebih dahulu memperkenalkan diri. Kemudian bawahan harus lebih dahulu nggak memperkenalkan diri dengan atasan. Nah ini belum tentu. Kalau di dunia kerja swasta yang pernah saya ikuti, itu belum tentu. Kita lihat situasi dan kondisinya nih. Kalau atasannya lagi super sibuk, lagi jalan ujuk-ujuk gitu, kemudian kita menahan gitu, Pak, saya Caca nih Pak, saya mulai bekerja di sini baru nih gitu. Jangan seperti itu. Jadi kita lihat situasi kondisinya, kalau memang betul-betul dia melihat kita, kemudian dia lagi senggang, baru kita datangi beliau, kemudian memperkenalkan diri. Bahkan di lingkungan PNS nih, biasanya ini saya pernah juga bekerja di lingkungan kementerian, itu bos itu atau pimpinan eselon 1 itu sebetulnya sangat ini loh, tidak terlalu suka lah didatengin sama orang bawahan gitu ya. Nah itu kultur itu harus kita lihat dan kita teliti lebih jauh gitu ya. Oke. Kemudian berbicara, teknik tekanan suara, tadi saya sudah memberikan gambaran, kemudian materi pembicaraan, mohon materi pembicaraan itu jangan bicara soal SARA, gitu ya, kita tahu semua, kalau bisa juga, kalau orang baru ya, kalau sama sahabat, udah lama ya silahkan aja mau ngomong apa aja, mau curhat apa aja pun boleh kan, tetapi ini kan kita konteksnya dengan orang baru ya, dengan klien gitu, dengan customer gitu, jadi nggak usah bilang masalah SARA, bicara masalah politik. Nah, sekarang politik juga nggak terlalu menarik untuk dibicarakan karena ada yang pro, ada yang kontra, gitu ya. Jadi hindari saja hal seperti itu. Kemudian jangan dulu bercanda, karena kita masih baru nih kenal, gitu ya. Bercanda itu bolehnya hanya di lingkungan orang-orang dekat saja, gitu. Jadi jangan menciptakan candaan-candaan yang belum tentu, mungkin lucu buat kita, belum tentu lucu buat orang baru di depan kita. Berdiri dengan dua kaki, tegap, tapi tetap rileks gitu, santai gitu ya, jangan kaku. Wah, Pak Caca nyuruh kita tegap nih, kemudian jadi kayak militer begitu, nggak usah, santai aja.
kita kan orang sipil gitu ya, kemudian bersalaman karena kita suasananya suasana seperti sekarang, jadi cukup dari jauh, Assalamualaikum Ibu, saya Caca, ini dari teamwork, besok saya ditugaskan untuk ikut sharing di sekolah Ibu, saya bisa bertemu dengan siapa gitu ya. Nah itu dengan memberikan salam seperti ini sambil berdiri begitu. Mengapa salam seperti ini? Ya aman, lebih bersih, kemudian tidak bersentuhan, dan ini mewakili adat ketimuran kita. Jadi dan ini tidak mudah gitu ya. Tidak sulit untuk kita lakukan. Cukup beri salaman seperti ini aja. Nah ini bertelepon dan media sosial nih, aduh ini seharusnya sih satu hari sendiri nih ya. Banyak hal yang bisa kita diskusikan di sini, sharing gitu ya. Bertelepon itu kalau bertemu dengan orang kalau bisa ya nggak usah diangkat dulu lah gitu ya. Kecuali terus saja udah mati bunyi lagi, kemudian kita mohon maaf Ibu, sebentar ini kelihatannya ada yang penting. Izin ke samping gitu begitu ternyata dari rumah. Mama, Papa, gitu ya, sebentar ya, saya lagi ada tamu. Cukup matikan lagi. Jadi telepon itu jangan digunakan pada saat kita berinteraksi. Ya. Apalagi tadi Pak Agus Daniar bilang itu mewakili bahasa tubuh yang tidak kooperatif. Pada saat kita berbicara, pada saat kita bertatap muka, kemudian kita fokus kepada pekerjaan yang lain, dalam hal ini bertelepon, itu mengecilkan perhatian kita kepada lawan bicara kita, gitu ya. Media sosial ini luar biasa nih. Sekarang kita juga lagi menggunakan teknologi seperti ini, salah satunya cari konten yang bermanfaat ya. Jadi kita kalau mau share juga betul-betul sudah direkonfirmasi, sudah dicek kembali kebenarannya. Jangan sampai kita ngirim, ini benar nggak ya, gitu ya. Ini ada rumor nih, benar nggak ya, gitu. Itu berarti kita ragu dengan konten itu. Jadi jangan dikirim kalau masih ragu, sampai kita yakin betul bahwa konten itu adalah benar, gitu ya. Misalnya minumlah daun salam direbus gini. Ini memberikan manfaat buat jantung, ini kirim, gitu ya. Ini kita nggak tahu benar tidaknya manfaat daun salam itu. Betulkah sudah diuji oleh laboratorium, misalnya seperti itu ya. Nah itu jadi tidak terlalu sering ngirim-ngirim konten yang belum tentu benar beritanya. Yang terakhir, pada saat kita melakukan Zoom, mohon maaf, ini masalah media sosial nih. Zoom atau video call atau conference seperti ini. Perlihatkan juga, jangan karena memang kita ada di rumah, kemudian kita pakai baju ala kadarnya, sikap kita juga tidak terlalu sungguh-sungguh, kita bicara sambil, mohon maaf ya, makan permen, makan tahu, gitu ya. Itu dihindari karena kita tidak tahu lawan bicara kita sungguh-sungguh sedang memperhatikan kita, gitu loh. Jadi sama sebetulnya melalui teknologi tatap muka ini hanya dipisahkan oleh sebuah internet saja begitu, tetapi kesungguhan kita memperhatikan, memberikan respon itu harus sama seperti pada saat kita bertatap muka langsung, gitu ya. Pakaian harus rapi, serius, memberikan antusiasme, menghargai, begitu ya. Posisinya juga tegak, gitu. Dan jangan lupa mohon maaf, tata cahaya, tata suara itu juga harus sebaik mungkin. Dan informasikan kepada anggota keluarga kita di rumah, Mah, Pak, saya mau Zoom ya. Supaya mereka tahu bahwa kita sedang ada pembicaraan yang serius gitu, sehingga tidak akan terganggu, apalagi anak-anak gitu ya, apalagi hewan peliharaan kita, apalagi suara di sana sini gitu, itu diusahakan sebaik mungkin. Nah, itu memang etikanya seperti itu. Jadi lawan bicara kita akan mendapatkan perhatian yang maksimal. Itu mungkin untuk sementara, nanti kita bisa sharing dan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau kurang berkenan. Tugas saya adalah sharing, berbagi.